Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini akan mencoba sharing untuk kali ini tentang kimia farmasi analisis 2 yang akan membahas tentang analisis kimia farmasi secara kuantitatif. Sebelumnya kita sudah mempelajari kimia farmasi analisis 1 yang membahas tentang analisis kimia farmasi secara kualitatif. Dan di sini saya akan lebih memaparkan tentang analisis volumetri sebagai salah satu bagian dari kimia farmasi analisis kuantitatif. Sekedar mereview, kimia farmasi analisis ini melibatkan penggunaan sejumlah teknik dan metode untuk memperoleh aspek kualitatif, kuantitatif, dan informasi struktur dari suatu senyawa obat pada khususnya dan bahan kimia pada umumnya. Pada dasarnya, kimia analisis ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah kimia analisis kualitatif. Ini merupakan analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, dan atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Pada kimia analisis kualitatif ini akan menyuguhkan informasi berupa ada atau tidaknya zat X terkandung di dalam sampel yang sedang kita analisa. Nanti hasil informasi ini akan dikaji lebih lanjut, akan dianalisis ulang di kimia analisis kuantitatif yang merupakan analisis untuk menentukan jumlah atau kadar absolut atau relatif dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Jadi kita bisa mengetahui berapa persennya kemurnian atau ketidakmurnian suatu zat yang terkandung di dalam sampel. Untuk analisis struktur merupakan bagian bahasan utama yang ketiga di dalam kimia analisa, yang merupakan penentuan letak dan pengaturan ruang tempat atom dalam suatu elemen atau molekul serta identifikasi gugus-gugus karakteristik atau gugus-gugus fungsional dalam suatu molekul. Pada analisis struktur ini menyuguhkan informasi yang akan digunakan secara luas untuk ilmu pengetahuan lain. Kenapa? Karena di sini dibahas karakteristik sifat dari zat yang kita punya, baik secara fisiko-kimia ataupun sifat-sifat yang nantinya dapat bermanfaat di cabang ilmu lain. Dan inilah yang mengakibatkan analisis kimia ini satu-satunya ilmu pengetahuan yang paling banyak digunakan untuk cabang ilmu lain. Misal di bidang ilmu kimia bisa digunakan di kimia organik, anorganik, biokimia, kimia fisika, dan lain sebagainya. Dan untuk di luar ilmu kimia ada kefarmasian, kedokteran, pertanian, kemudian ada bidang lingkungan, dan lain sebagainya. Kimia farmasi analisis kuantitatif akhirnya bisa didefinisikan. Ini merupakan penerapan berbagai metode dan prosedur kimia analisis kuantitatif untuk melakukan analisis secara kuantitatif terhadap bahan-bahan atau sediaan-sediaan yang digunakan dalam sediaan farmasi, obat dalam jaringan tubuh, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah analisis volumetri. Yang ini yang akan dikupas lebih lanjut, di mana analisis volumetri ini merupakan analisis kuantitatif di mana kadar komponen dari zat uji ditetapkan berdasarkan volume pereaksi yang konsentrasinya diketahui yang ditambahkan ke dalam zat uji, sehingga komponen yang akan ditetapkan akan bereaksi secara kuantitatif dengan reaksi tersebut. Dan analisis ini sering disebut juga dengan proses titrasi. Jadi analisis volumetri ini bisa dikatakan sebagai analisis titrimetri atau titrasi. Dan gambarannya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Jadi pada analisis volumetri ini terdapat 2 larutan yang konsentrasinya diketahui. Yang satu lagi ada larutan yang konsentrasinya tidak diketahui. Nanti zat yang konsentrasinya tidak diketahui akan ditetapkan kadarnya dengan menambahkan sejumlah volume zat yang konsentrasinya diketahui. Jadi nanti akan ada beberapa larutan yang nanti akan dimasukkan konsentrasi yang diketahui ini untuk menetapkan konsentrasi yang tidak diketahui.
Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam analisis volumetri. Yang pertama adalah larutan baku primer. Larutan baku primer ini merupakan larutan baku yang konsentrasinya diketahui dengan pasti. Kemudian syaratnya dia murni atau harus mudah dimurnikan. Jadi inilah alasan kenapa larutan baku primer itu konsentrasinya diketahui, karena dia murni. Kemudian harus reaksinya dengan zat yang dibakukan itu harus secara stokiometri, harus mudah ditangani, harus mempunyai bobot ekivalen yang tinggi, harus mudah didapat. Ini adalah syarat dan ciri utama larutan baku primer. Berikutnya adalah larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder ini kebalikan dari larutan baku primer, di mana larutan baku sekunder ini merupakan larutan yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti. Kenapa dia konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti? Karena dia beredar di pasaran dalam keadaan tidak murni atau tidak mudah dimurnikan. Alasannya karena zat-zat yang tergolong di dalam larutan baku sekunder ini dia mempunyai ketidakstabilan yang sangat besar. Contohnya, dia bisa mudah menguap, dia bisa berkurang kadarnya karena dia akan mudah bereaksi misalkan dengan udara, dia bisa terurai oleh adanya cahaya, dia bisa berubah suhunya apabila dia dilarutkan. Nah, berikutnya adalah reaksi dengan zat yang dibakukan harus stokiometrik. Ini merupakan syarat mutlak yang harus juga dimiliki oleh larutan baku primer. Kan tadi, jadi inilah persamaan antara larutan baku primer dengan larutan baku sekunder. Mudah ditangani, mempunyai bobot ekivalen yang tinggi. Ini persamaan dari larutan baku primer dengan larutan baku sekunder. Kedua-duanya harus mudah didapat. Gitu ya. Kenapa harus mudah didapat? Untuk memastikan bahan yang kita perlukan selama proses analisa itu akan tersedia. Ya, jadi kita tidak terlalu kesulitan untuk memperoleh bahan baku apabila analisa ini atau analisis volumetri ini mau ditentukan. Nah, ini bedanya larutan baku primer dengan sekunder itu tadi dari sisi kemurnian. Larutan baku primer itu murni, kemudian sekunder itu tidak murni. Konsentrasinya diketahui untuk larutan baku primer, sekunder konsentrasinya tidak diketahui. Tadi ada beberapa yang sama ya. Berikutnya adalah indikator. Indikator ini merupakan suatu zat atau suatu senyawa organik yang apabila dia direaksikan dengan suatu zat lain, dia akan memberikan suatu informasi, biasanya berupa perubahan warna apabila lingkungannya berbeda dengan tempat kerja asalnya. Misalkan yang sudah kita lakukan sebelumnya adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu contoh indikator. Nah, kertas lakmus yang kita ketahui ada kertas lakmus merah, ada kertas lakmus biru. Apabila kertas lakmus merah dan biru ini dimasukkan ke dalam suatu larutan baik asam ataupun basa, salah satu dari kertas lakmus itu akan berubah warnanya. Apakah yang merah menjadi biru ataukah yang biru menjadi merah, sehingga kita bisa menyimpulkan oh zat ini asam, oh zat ini basa. Nah, indikator untuk analisis volumetrik bukan kertas lakmus yang digunakan, ada indikator-indikator khusus sesuai dengan metodenya. Jadi ada indikator asam basa, ada indikator redox nanti yang bermain di sana, tergantung dari jenis metode yang digunakan untuk analisis volumetrik. Berikutnya adalah titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik di mana setiap komponen dari zat yang kita reaksikan, ada istilahnya reaktan, ada istilahnya produk. Setiap reaktan yang kita tambahkan akan menjadi produk. Contohnya NaOH ditambah HCl itu namanya reaktan. Akan menjadi NaCl dan H2O, di mana NaOH akan terurai menjadi Na plus OH-, HCl H plus dan Cl-, masing-masing akan berikatan. Na dengan Cl membentuk NaCl, H plus dengan
OH- membentuk H2O. Apabila dia sudah terbentuk produk seperti ini, artinya titik ekuivalen sudah tercapai, ya, karena setiap komponennya habis bereaksi. Berikutnya adalah titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini merupakan titik di mana proses titrasi kita hentikan. Kapan titik akhir titrasi ini dihentikan? Apabila setiap zat yang kita reaksikan, contoh NaOH ditambah HCl menjadi NaCl dan H2O. Kita ketahui NaOH itu dia bersifat basa, HCl bersifat asam, NaCl dan garam NaCl ini adalah garam dan air, dia bersifat netral. Ketika reaksi ini habis, inilah titik ekuivalen kan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, NaOH ini pH-nya di atas 7, HCl di bawah 7. Apabila masing-masing direaksikan ditambahkan, NaOH pH-nya akan turun, HCl pH-nya akan naik, sehingga keduanya pH-nya akan setara, akan berada di titik kesetimbangan di posisi netral, yaitu NaCl dan air, pH-nya dua-duanya netral. Sedikit saja NaOH ditambahkan HCl, disitulah akan terjadi kerja dari indikator. Indikator mulai bekerja, dia akan memberikan warna. Kenapa akan memberikan warna? Karena pH-nya sudah tidak 7, gitu ya. Karena di sana indikator bekerja, di situ membuktikan kalau titik ekuivalen sudah terlampaui. Kalau titik ekuivalen sudah terlampaui, stop. Titik akhir titrasi terjadi. Dari apa kita stopnya? Indikator bekerja. Nah, jadi mana yang lebih dahulu tercapai antara titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi? Apakah titik ekuivalen dulu, baru titik akhir titrasi, atau titik akhir titrasi dulu, baru titik ekuivalen? Nah, berikutnya adalah syarat reaksi yang dapat digunakan sebagai analisis volumetrik. Yang pertama, reaksi harus berlangsung cepat, sehingga titrasi dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Dan kita tidak menghendaki reaksi lama. Kita bisa membutuhkan waktu berhari-hari mungkin di laboratorium hanya untuk membentuk produk. Jadi reaksi yang lama tidak kita kehendaki, harus cepat. Yang kedua, reaksi harus sederhana dan diketahui dengan pasti, sehingga dapat diperoleh kesetaraan yang pasti dari reaktan dengan produk. Setaranya itu kita bisa tahu untuk apa? Menentukan titik ekuivalen. Nah, reaksi harus berlangsung sempurna. Kenapa reaksi harus berlangsung sempurna? Kan titik ekuivalen harus tercapai dulu sebelum bisa kita menentukan kapan titik akhir titrasi dihentikan. Proses titrasi di stop itu kapan? Kalau reaksi setelah sempurna, berarti titik ekuivalen sudah terlampaui di situ. Ya, berikutnya adalah klasifikasi analisis volumetrik. Analisis volumetrik dibagi berdasarkan jenis reaksi. Ada reaksi asam basa. Kalau reaksi asam basa yang dijadikan prinsip dasar pada metode ini, berarti judul titrasinya adalah titrasi asam basa. Jika reaksi yang terjadi adalah reaksi pengendapan, berarti metodenya adalah titrasi pengendapan. Bila reaksinya redok, berarti titrasinya redok. Reaksi oksidasi dan reduksi. Apabila titrasinya pembentukan kompleks, berarti reaksi yang terlibat di sana adalah reaksi pembentukan kompleks. Ya, jadi berdasarkan jenis reaksinya. Yang berikutnya adalah berdasarkan titran yang digunakan. Berdasarkan titran yang digunakan atau berdasarkan larutan baku sekunder. Titran itu sama dengan larutan baku sekunder. Berdasarkan titran yang digunakan, kita kenal dengan titrasi asidimetri bila larutan baku sekundernya adalah asam. Basa bila larutan baku sekundernya adalah basa. Dikatakan titrasi argentometri jika larutan baku sekundernya argentometri. Titrasi permanganometri apabila larutan baku sekundernya atau larutan titran yang digunakannya adalah permanganometri. Ada iodium, ada brom, itu tergantung
nanti berarti titrasi iodometri, titrasi bromometri, dan lain sebagainya. Ya, jadi berdasarkan titran. Nah, berdasarkan penetapan titik air titrasi, diketahui ada titrasi visual, ada elektrometrik, ada titrasi fotometrik. Visual berarti menggunakan mata, ada perubahan warna. Elektrometrik ada pengukuran elektron. Fotometrik ada pengukuran cahaya. Jadi inilah titik akhir titrasi dihentikan setelah itu, setelah berubah warna, setelah elektron yang kita ketahui bisa terukur, setelah adanya pengukuran cahaya, berdasarkan pengukuran cahaya gitu ya. Jadi tergantung nanti metode yang mana yang kita pakai. Berikutnya berdasarkan konsentrasi komponen zat uji, ada titrasi makro, semi mikro, dan mikro. Makro ukurannya besar, semi mikro sedang, mikro kecil ya. Jadi kadar zat ujinya sangat kecil sekali. Berikut ini merupakan proses titrasi. Pada proses titrasi ini dilibatkan 3 proses utama. Yang pertama penyiapan alat. Ada alat volumetrik, ada alat non volumetrik. Untuk alat volumetrik dan non volumetrik ini sebetulnya kedua-duanya alat ini mempunyai takaran. Jadi ada bisa mengukur volume. Hanya saja kenapa dikategorikan volumetrik? Dia mempunyai ketepatan, dia mempunyai ketepatan pengukurannya baik gitu ya. Jadi dia bisa mengukur dengan efektif dan dengan tepat. Sementara untuk non volumetrik, alat ukur ini kasar. Jadi kayak gelas ukur, kemudian beker glass, Erlenmeyer, ini disebut alat volumetrik kasar. Jadi ketepatannya tidak 100% gitu. Jadi kesalahan itu hanya 10% yang diperbolehkan. Nah, untuk non volumetrik ini ketidaktepatannya besar. Berikutnya adalah pembuatan larutan. Yang kedua, pembuatan larutan ini melibatkan perhitungan dan penimbangan. Untuk perhitungan ini ada ilmu yang harus dipelajari dan dipahami sebelumnya, yaitu stokiometrik. Stokiometrik itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perbandingan bobot dari setiap unsur yang terlibat di dalam suatu senyawa. Nah, dari perhitungan ini kita nanti akan membuat larutan baku primer, akan membuat larutan baku sekunder, akan membuat larutan sampel. Berapa gram zat yang harus ditimbang untuk membuat larutan baku primer sekian mili, berapa gram yang harus ditimbang untuk membuat larutan baku sekunder, dan begitu pun untuk sampel, sehingga kita penimbangan itu berdasarkan hasil hitungan. Berikutnya adalah penetapan kadar. Penetapan kadar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama proses pembakuan, yang kedua adalah proses penetapan kadar sampel. Apa itu pembakuan? Pembakuan itu adalah proses penetapan kadar zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan pasti. Siapa itu? Larutan baku primer. Jadi larutan baku larutan baku sekunder. Jadi larutan baku sekunder itu dibakukan atau istilahnya distandarisasi oleh larutan yang diketahui konsentrasinya, larutan baku primer. Ya. Nah, setelah larutan baku sekunder itu kita ketahui kadarnya, baru kita bisa gunakan larutan baku sekunder itu untuk menetapkan kadar sampel. Ya, jadi sampel itu bisa ditetapkan setelah larutan baku itu kita tetapkan berapa kadarnya. Nah, untuk larutan baku sekunder, kalau kita membuat 0,1 molar konsentrasinya, hasil dari pembakuan belum tentu 0,1 karena sifat dan karakteristik larutan baku sekunder yang tidak stabil selama proses penyimpanan, pembuatan, kemudian dari perlakuan apapun mengakibatkan larutan baku sekunder ini dia tidak stabil. Makanya setelah dibakukan baru bisa dihitung nanti. Ya, hasil hitungannya digunakan untuk menetapkan kadar sampel. Ya, jadi di sini ada beberapa hitungan yang rumit untuk dilakukan tergantung dengan reaksi yang terlibat di sana. Nanti hitungan-hitungan ini juga akan berjalan dengan sendirinya, dan tetap sebetulnya hitungannya itu saja, apakah kita mau dalam bentuk normalitas, apakah kita mau dalam bentuk molaritas. Ya, jadi inilah proses yang terlibat di dalam proses titrasi. 3 besar: penyiapan alat, pembuatan larutan, kemudian penetapan kadar sampel. Nah, berikutnya ini merupakan tahapan proses titrasi. Yang A itu adalah tahapan penyiapan larutan.
larutan baku primer dan sekunder yang sudah disiapkan. Untuk larutan baku primer nanti akan ditempatkan di buret. Larutan baku sekunder nanti akan saya terbalik. Untuk larutan baku primer akan disimpan di Erlenmeyer. Untuk larutan baku sekunder akan disimpan di buret. Nanti sejumlah larutan baku primer diambil menggunakan volume pipet atau lebih dikenal dengan pipet gondok ya, pipet gondok. Tuh, nanti diambil sebanyak sejumlah volume tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian nanti hasilnya untuk setelah dimasukkan nanti dilihat, diteteskan diteteskan indikator, kemudian lakukan proses titrasi, berapa volume yang ditambahkan nanti akan diukur, dan ini cara proses melihat atau membaca skala. Di sini tempat dimasukkannya larutan baku sekunder. Ini proses penuangannya, kemudian ini posisi tangan ketika proses titrasi. Nanti berapa mili yang ditambahkan sehingga sampai terjadi perubahan warna di fase D. Dan nanti kan dari biru misalkan jadi pink. Setelah menjadi pink berarti titik akhir titrasi tercapai. Di sini melihat skalanya harus meniskus. Jadi berapa yang keluar, di sini meniskus yang dilihatnya. Jadi yang meniskus ini nanti berapa mili, ini harus lurus dengan mata. Dan berikut ini adalah cara pembilasan ataupun cara pembuatan pelarutan dari sampel ataupun dari larutan baku primer. Ini untuk proses titrasi, ini untuk buretnya, ini cara memegangnya, seperti ini ya. Nah, demikian proses sharing kita untuk hari ini, dan semoga banyak hal yang bisa bermanfaat kemudian untuk nanti sebagai bahan dalam mempelajari bahasan-bahasan berikutnya di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Dan terima kasih banyak atas waktunya, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan ataupun komentar silahkan bisa komentari langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.